Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 2 Oktober 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya membahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini, saya akan membahas pergerakan IHSG terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya kasih informasi aja ya, disclaimer. Jadi di sini saya cuma mereview aja, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Jadi segala resiko ditanggung teman-teman semuanya. Oke ya, kita langsung aja membahas pergerakan IHSG. Jadi kalau kita lihat IHSG di sini kita melihat bahwasannya di bulan September lalu ya. Ini kita lihat kelihatan sekali IHSG sudah mulai nakuk ke bawah ya. Ini kelihatan sekali sudah mulai sideways di atas ya. Dan ini biasanya tanda bahwasannya IHSG sudah mulai fase sideways ya. Dan bahkan ada indikasi mau distribusi. Dan kalau kita lihat ditandai dengan long candle ya, long candle black long candle ya di sini. Ini mengindikasikan bahwa tekanan jual ini sudah mulai tinggi ya di IHSG dan kemudian kalau kita lihat sudah sangat ini ya susah untuk tembus di atas 7.000 lagi dan ini turun di bawah 7.000 kemarin closingnya di 30 September ya dan di bawah moving average MA20 daily dan ini mengindikasikan bahwasannya tren saham sedang bergerak menuju sideways dan bahkan mungkin akan cenderung terkoreksi beberapa hari ke depan. Dan kalau kita lihat secara MACD juga ini masih histogramnya masih negatif ya. Dan ini cenderung turun. Dan kalau kita lihat secara momentumnya memang ini sudah menunjukkan murah ya. Kita lihat sudah menunjukkan murah dan ada indikasi sinyal kenaikan atau reversal. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Kita akan mencoba mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi, di sini saya ada daftar list. Yang pertama ada Aman, kemudian ada ESA, kemudian ada Dewa, ada Doit, kemudian yang terakhir ada Cool. Nah, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu Aman. Nah, siapa sih yang nggak ini ya, sih yang nggak tahu Aman ya? Kita tahu bahwasannya saham ini memang saham yang paling fenomenal di tahun 2023 ini dan salah satu saham yang menjadi top bagger ya di tahun 2023. Bagaimana tidak kalau kita lihat semenjak dia IPO di range harga 1.700, sahamnya sekarang sudah bertengger di area 5.925. Walaupun kemarin sempat terkoreksi dan sideways, namun at least kalau kita lihat secara daily chart masih bergerak di atas MA20 daily. Dan kita lihat secara weekly chart saham ini masih longnya masih bullish, monthly chartnya juga masih bullish istilahnya. Jadi masih ada indikasi kenaikan. Walaupun kita lihat secara daily chart untuk MACD-nya ini masih negatif, menunjukkan fase sideways. Untuk momentumnya RSI masih menunjukkan bergerak landai ya, bergerak landai ke bawah, tapi masih bergerak strong. Dan kita lihat ini kemarin berhasil mantul ya di atas MA5 dan sepertinya membentuk all time high lagi di 5.975. Memang kalau kita lihat secara daily chart saham ini sudah cukup tinggi ya. Bahkan mungkin buat retail untuk masuk saja mungkin susah atau sulit. Ragu kadang kita mau entry aja ragu karena saham ini menurut saya sudah terlalu tinggi ya, terlalu tinggi sekali. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kita tidak pernah tahu ya batas all time high sebuah saham. Jadi tomorrow kita nggak tahu suatu saham itu bakal naik itu sampai seberapa. Jadi mungkin kalau misalnya waktu itu kita melihat atau kita posisi aman masih di harga 2.000-an atau bahkan 3.000-an,
kita pasti nggak menyangka bahwasanya aman ini bisa menyentuh 5.000 sekian gitu. Nah, dan kita pasti takut sekali untuk masuk. Bahkan saya pribadi juga takut sekali untuk masuk saham ini gitu loh. Cuman kalau melihat teknikalnya, ya kita lihat teknikalnya, saya pikir kemarin, oh dia pasti akan jatuh lagi nih, turun di bawah middle Bollinger Band atau turun di bawah MA20 ke bawah. Mungkin akan terkoreksi di area 4.800 bahkan ke area 4.000-an. Cuman ternyata bisa ditepis. Kita lihat pergerakan seminggu terakhir kemarin masih bergerak positif dan 3 hari naik, 2 hari merah kalau dilihat seminggu kemarin gitu ya. Dan saya melihat ini ada indikasi untuk breakout ya, untuk breakout ke area resist all time high di 5975 bahkan bisa tembus 6.000. Kalau misalnya level psikologis 6.000 bisa tembus, kemungkinan dia bisa bergerak di area 6.500. Ya, cuman memang ada sentimen bahwasannya kemarin laba dari Aman ini di kuartal 1 anjlok ya sekitar 78% atau berapa. Eh saya nggak tahu ya, mungkin besok bisa saja langsung membuat retail panic selling dan harganya turun. Bisa saja ya. Namun bisa saja dia eh, nggak pengaruh dan tetap Bandar naikin sahamnya. Karena sebetulnya kalaupun labanya turun sebegitu merosot ya, harusnya ya Bandar nggak mau narik sampai sekarang gitu loh. Buktinya Bandar masih narik gitu loh. Jadi ya kalau ini sih saya melihatnya karena emang ya memang ada agenda di sini di saham aman di sini. Jadi Bandar suka-suka Bandar lah mau narik istilahnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya besok masih bisa tembus bahkan all time high ke area 6.000, teman-teman bisa lirik untuk scalping. Sekali lagi, scalping aja. Karena kalau misalnya swing, rasanya memang momentumnya udah agak telat ya, karena udah naik sebegitu tinggi gitu. Dan teman-teman juga perhatiin dari sisi stock price-nya ya untuk aman. Nah, ini lihat dulu transaksinya. Kalau transaksinya buying power-nya masih lebih dominan, misalnya 1 kali lipat dari yang sell atau yang haki, ya teman-teman bisa entry. Nah, kalau kita melihat juga Foreign masih masif ya akumulasi terakhir kemarin akumulasi 110 miliar gitu loh. Ya, jadi sebetulnya saham ini kayak mengingatkan saya pada Arto ya. Arto waktu digoreng sampai belasan ribu itu asing juga masuk terus gitu loh. Itu sih. Nah, stop loss-nya kalau misalnya saham ini ya kalau misalnya ternyata besok koreksi ya kemungkinan terkoreksi di area 5.500 ya. Ini area supportnya 5.500. Nah, kemungkinan area ini terkoreksi dan mungkin bisa stop loss ya. Kalau turun di bawah 5.500 bisa stop loss. Oke ya, jadi ini buat trading aja karena high risk, high return. Oke, berikutnya daftar saham kedua ada ESA. Nah, ESA ini mungkin sering sekali ya. Mungkin kalau teman-teman di grup saya mungkin sampai bosen karena sering saya ingatin untuk maintain saham ESA, beli saham ESA, swing saham ESA. Bahkan saya ingetin dari harga 675 waktu si ESA ini mulai bullish. Nah, di sini kalau kita melihat dia eh, nah, nah ini kan untuk pola lebih mirip pola kayak eh, ini ya bisa juga double bottom gitu. Nah, kita melihat bahwasannya si ESA ini breakout dari 680 dan kemarin terkoreksi namun eh, ini ya kembali uptrend ya. Nah, ini ada support bantalan support di 730 dan kemarin di perdagangan terakhir itu ditutup 795 dan ada indikasi kalau dia bisa besok bisa tembus di atas 800, ngetes lagi ke 830 dan sampai 865 atau 860. Kita lihat ada gap di sini yang belum ketutup 865. Jadi ada potensi gain sekitar 5% sampai 6% ya. Kalau kita tarik garis di sini. Nah, ini ada gain potensi reward gain sekitar 6% sampai 7% ya ini. Itu ya. Jadi stop loss-nya kalau saham ini turun ya
turun di bawah 730 bisa stop loss. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk ESA yang kemarin yang akumulasi ada CC ya sebanyak 202.000 lot, average di 788. Jadi kalau closingnya 795 sebetulnya gak jauh nih average harga bandarnya. Kemudian di sini yang buang rata-rata retail ada PD, YB, LG, NI dan lain sebagainya. ESA. Oke ya. Itu mengenai ESA, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu Dewa. Nah, Dewa ini sama ya, kemarin juga saya share di grup saya ya. Dewa dari range harga 70, kemarin saya share targetnya 95. Ini untuk swing tapi kemarin saya share di grup swing pendek ya. Dan ini kita lihat 95 ini adalah harga tertinggi di tahun 2022 bulan September tanggal 6 ya. Sekarang udah mulai Oktober jadi persis 1 tahun ya. Dan kalau kita melihat ini sudah deket ya di target di 95. Jadi kalau ini misalnya bisa tembus, saham ini bakal bisa long bullish karena kalau kita lihat weekly chart-nya di sini, nah ini juga 95 ini adalah harga tertinggi ya selama sejak wah panjang nih kalau kita lihat. Nah, ini pernah tertinggi lagi 2016 ya. 2016 ini harga 2016 2017 ini harga 100 ya. Jadi kalau misalnya ini bisa breakout ke atas, saham ini bisa bergerak strong bullish, bahkan bergerak di atas 100 ya. Nah, namun tentunya akan banyak koreksi nanti kalau dekat 95. Oke ya, dan ini mungkin scalping juga ya. Kalau misalnya udah harga sekarang, mungkin teman-teman scalping. Karena saya info dari harga 70 nih saham ini. Jadi teman-teman di grup saya mungkin sebagian yang punya di 73, 75, atau 72, 70 bahkan udah cuan secara swingnya udah cuan gitu loh. Itu ya. Jadi ya kalau logikanya kalau ada yang punya pegang bawah ya pasti banyak yang TP nanti apalagi di dekat resist. Tapi saham ini menarik karena masih menarik karena secara volume ini cukup masif ya. 4 hari terakhir volumenya cukup tinggi. MACD-nya juga masih bergerak ke atas. Terus kemudian kalau kita lihat secara Z Broker ya, bandarmologi. Nah, ini OD sama GR ini punya average 8383. Ini nggak jauh juga sih dari harga closingnya ya. Nah, top sellernya ini ada CP 600.000 lot. Nah, cuman ini ada dua nih yang total sampai 1,2 juta lot nih akumulasi average 83. Jadi saham ini masih menarik untuk kita scalping ya besok Senin. Dan satu tipnya 1% lebih ya hampir 2%. Jadi menarik dan bid offernya juga rame ya bid offernya. Nah bid offernya tebel ya. Jadi apa namanya buat masuk beberapa ribu lot ya masih bisa lah gitu. Oke ya itu mengenai Dewa ya teman-teman. Kita langsung aja ke saham keempat yaitu Doit. Doit ini sebetulnya saham swing ya teman-teman. Jadi saham swing. Nah ini kalau kita lihat grafiknya strong bullish ya ini. Nah ini saya lihat tarik weekly chartnya MACD-nya positif, histogramnya strong bullish. Terus kita lihat ini juga bergerak di atas upper Bollinger Band. Dan ini udah tembus ya, udah tembus resistnya, udah buy on breakout ya, udah tembus. Base buy-nya sih 460 kalau yang swing gitu ya. Cuman ini sebetulnya masih belum telat sih, karena ada indikasi dia bisa bergerak ke area 500 sampai di sini nyoba area apa ya, area 570 sampai di sini area 600-an. Gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sini ya pasti ada apa ya, ada koreksi-koreksi minor gitu loh teman-teman. Nah ini kita tarik, nah ini ada potensi gain sampai 26% nih.
Ini swing ya teman-teman. Jadi untuk doit itu besok di scalping bisa, di swing juga bisa gitu ya. Nah, spotnya di mana? Nah, spotnya agak jauh sih sebetulnya. Nah, spotnya di sini. Ini yang terdekat, terus ini. Ya, teman-teman bisa kira-kira lah stop loss-nya di berapa. Gitu. Oke, kemudian kita ke saham yang terakhir yaitu Cool. Ini sebetulnya saham gorengan banget ya. Apa ya? Saya sebetulnya nggak mau masukin ke watchlist sih. Cuman nggak ada pilihan sih kalau kita lihat di top Giner di sini. Ya, kita lihat beberapa top volume ya. Di sini ada Dewa, kemudian Inet ya. Doh, Doh tapi ya udah 3 kali arah gitu kan. Terus Toba volumenya tinggi, cuman dia naiknya cuma 1 sekian %, berarti ya sellernya lebih distribusi gitu. Nah, terus kemudian ada Unik, tapi ya kurang liquid lah sahamnya ya. Value transaksi sehari cuma segini. Terus ya pilihannya nggak banyak sih perdagangan kemarin untuk kita screening untuk hari Senin gitu loh. Jadi ya ya saya coba terpaksa lah masukin Cool ke watchlist ya, tapi ini buat scalping aja. Buat scalping aja karena menarik kemarin volumenya sampai 2 juta lot lebih gitu loh. Nah, kalau kita lihat chartnya ini sebetulnya ya saham tidur lah gitu loh. Saham tidur jadi resikonya sangat tinggi ya. Cuman belakangan memang mulai ramai ditransaksikan, diakumulasi ya sama bandar. Dan kita lihat ini secara Bollinger Band, ini Bollinger Band ya teman-teman ya. Cara bacanya kalau kena upper Bollinger Band atas ya dia semakin kenceng, kalau kena upper Bollinger bawah ya dia eh, turunnya semakin dalam misalnya gitu. Apalagi ini saham deket gocap gitu loh. Nah, cuman kemarin kita lihat volumenya naik 1110%, 2,597 juta lot ya, sangat masif volumenya. Jadi ada indikasi besok masih ramai nih saham Cool. Kita lihat ya. Secara bandarmologi ya ada AZ sama SL ya di sini. Terus yang buang CC nih. CC ini yang buang. Oke ya, jadi ini Cool ini saya saranin buat teman-teman yang pemula mending hindari aja, skip. Buat yang suka saham gorengan mungkin bisa jadi pilihan kalau besok gerak ya. Besok gerak terus lihat tab readingnya, lihat transaksi. Nah, ini kalau buying powernya lebih gede daripada yang haki bisa ikut scalping juga. Nah, ini kemarin yang ngambil di harga 55 transaksinya gede ya menjelang closing. Nah, ini. Tapi kalau ternyata merah, ya skip aja. Intinya kalau scalping itu cari saham yang hijau, yang gerak. Kalau merah, nggak usah di scalping, di skip aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi udah semua ya saya review malam hari ini. Ada Aman, ada Esa, ada Dewa, Doit, dan Cool. Cuman ada 5 saham aja karena perdagangan hari Jumat kemarin pasarnya sepi, nggak banyak pilihan. Dan sekali lagi yang saya rekomendasikan malam hari ini sifatnya disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi dalam belajar analisis teknikal dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, bimbingan, mentoring, live trading, dan lain sebagainya. Untuk registrasinya, saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.